Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi mengenai market crypto ya. Sebenarnya kita kalau lihat dari pergerakan market crypto sendiri secara teknikal, saya lihat ini cukup ada clarity atau mungkin bisa dilihat kita mulai ada perspektif terhadap price action dari market crypto saat ini juga. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu kira-kira bagaimana secara outlook beberapa hari ke depan juga, ataupun untuk berita-berita terbaru di market crypto hari ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe ya. Dan kita akan coba bahas kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman semua. Kita akan lihat. Oke, kita mulai ya. Untuk hari ini market mengalami penurunan sekitar 1,3%. Dan memang sudah sempat kita mention dalam beberapa video terakhir bahwa tren market crypto saat ini cenderung mengalami pelemahan gitu ya. Tidak ada seperti buying power lah ya untuk saat ini. Namun nanti kita akan bahas secara teknikalnya mungkin lebih detail. Secara 24 jam terakhir kita lihat market rata-rata mengalami penurunan di sini. Dalam 24 jam ada bone ya, ini mengalami kenaikan 23%. XRP yang kemarin kita sempat mention mulai ada sedikit kenaikan. Ini menarik, bisa kita lirik XRP karena menjadi salah satu koin yang bisa dibilang pada saat Bitcoin relatif lebih sideways dia justru mengalami kenaikan. Ada Shiba juga, ini mungkin keduanya SHIB dan Bone ya, karena ini mungkin ada pengumuman besar. Nanti saya akan coba cek lagi. Lalu kalau kita lihat secara penurunan di sini rata-rata sebenarnya turun ya. Kalau kita lihat dari sini ada Agix masih mengalami penurunan, lalu kita lihat ada Stacks, Engine, The Graph yang mengalami penurunan ya lumayan 7%, 6%. Seperti itu. Jadi tren overall di market crypto untuk altcoin terlebih khususnya masih downtrend gitu ya, masih mengalami penurunan. Atau masih bisa bilang kita saat ini ya pullback gitu ya. Namun saya rasa ya secara overall ini kita udah cenderung mengalami pelemahan. Kita masih di fase netral karena Bitcoin masih stabil di area level 22 ribuan. Oke. Beberapa hal yang kita bisa lihat untuk saat ini gitu ya. Yang pertama adalah the S&P broke the downtrend line and investors are getting excited gitu ya. Ya, kita bisa lihat dari sini S&P broke the downtrend line. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2023 di sini, ini kan kalau teman-teman lihat secara ini Standard & Poor's Index, kalau teman-teman yang kurang familiar, ini market saham di Amerika. Jadi secara konteks adalah yang kita lihat ya, sebenarnya kalau dia break down trend line seperti ini kan bisa dibilang dia mulai breakout gitu ya, mulai breakout. Dan biasanya hubungannya dengan kripto apa? Hubungannya adalah kalau S&P 500 di sini mengalami kenaikan atau dia breakout, bisa jadi Bitcoin juga mengalami hal serupa karena mereka korelasinya cukup tinggi. Artinya kalau XPX atau Standard & Poor's Index mengalami kenaikan, kita melihat Bitcoin juga bisa mengalami penguatan juga. Nah, namun yang kita lihat dari secara tren, ini kalau teman-teman ambil contohnya 2008, dia mengalami hal yang sama juga, break downtrend ini, ya, breakout di sini di warna circle ini. Namun kemudian dalam beberapa minggu ke depan ini mengalami penurunan besar. Ini kan crash tahun 2008 gitu ya. Mungkin teman-teman lihat, oh ini kan terjadi yang nggak setiap tahun, istilahnya seperti itu gitu. Tapi kita bisa lihat secara skenario ini. Dan dia ada beberapa skenario lagi. Ini 2008, April 2008, dia bilang the market broke above the downtrend line. Ini yang sama seperti kemarin yang tadi kita bahas, namun lebih jelas breakout. Ini mengambil bull trap. Mungkin banyak orang yang melihat, oke, ini kita akan mengalami kenaikan lagi, namun ternyata kita malah breakdown ke bawah. Gitu ya. Secara MACD-nya pun di sini udah crossing gitu ya, lalu dia ada bearish cross lagi, lalu ini konfirmasi bahwa kita turun ke bawah gitu ya. Eventually the market rolled over as MACD cross bearish in June 2008, turun. Next up juga kita dari sini, ini November 2021, kasus berikutnya gitu ya. The market had a powerful move above its downtrend line. Kembali lagi dia breakout dan dia membentuk seperti double top di sini, retest dan mulai breakout lagi. Kalau saya lihat secara overall, kalau teman-teman lihat secara grafik saja, dia breakout di sini, dia turun sedikit, mengalami retest. Yang kita harapkan adalah sebenarnya dia untuk testing ke atas lagi, betul kan? Ini cukup positif. Namun yang terjadi malah dia membentuk double top di sini, roll over lagi, mengalami penurunan. Jadi yang kita lihat, lesson yang kita bisa perhatikan, pelajaran yang kita bisa lihat dari sini, ini harus hati-hati dengan dia breakout seperti ini. Belum tandanya bullish juga gitu ya. Kita harus lihat keadaan makronya sendiri. Dan kalau kita lihat keadaan makro yang kemarin kita bahas juga pada saat Jerome Powell pidato, entah mengapa dia mengambil tendensi lebih ke arah hawkish gitu ya.
intinya nggak terlalu positif. Mungkin interest rate-nya harus lebih tinggi dan diperkirakan, mungkin bisa dipercepat. Hal seperti itu sebenarnya tidak bullish, tidak positif terhadap market saham ataupun market crypto yang notabene-nya adalah yang lebih beresiko, gitu ya. Dan di sini kita lihat juga many investor were trapped during this move. Banyak yang terjebak, gitu ya. Lalu di sini 2023, ya, ini yang saat ini. The market broke above its macro downtrend line. Sama, break above. MACD is currently at the zero line di 0, which may indicate a potential bearish crossover. Kalau dia crossing ya, kalau memang terjadi crossing, dan kalau misalnya crossnya confirms, ini bisa menjadikan pertanda juga dan harus hati-hati kalau kita mengalami penurunan. Namun saat ini kalau kita secara weekly-nya, ini masih bisa kita kategorikan sebenarnya retest gitu ya. Mungkin dia bisa naik kembali seperti yang kita alami di tahun 2021 juga. Mana ya? Sorry, 2001 bukan 2021 ya, 2001. Dimana dia retest dulu. Ya. Nah, sekarang kita lihat secara short term. Tadi di sini kita lihat secara weekly time frame. Jadi biar teman-teman lihat, oke, ini possible kita kembali turun ke bawah lagi. Ya, saya akan switch sebentar ini secara short term. Pertama kita lihat ini dari skew Bitcoin. Alright, time for another move untuk Bitcoin ya. Perpetual shorting heavy again here. Jadi mulai ada short banyak ya. Dan kalau menurut dia spot volume going to drive the next move from here. Spot volume, apakah spot akan mulai buying dan mungkin bisa liquidate beberapa shorts juga. Nanti ini penjelasan lebih detail saya lihat secara teknikalnya aja. Tapi kita bisa lihat dari sini secara time frame 15 menit. Ya, ini kita lihat Bitcoin ada sedikit penguatan 22.000, walaupun overall kalau kita lihat dari ke bawah ke atas ini naik hanya 0,6%. Ya bisa dibilang sebenarnya market nggak terlalu volatile dalam beberapa hari terakhir juga. Ya, nanti konteksnya lebih detail lagi di teknikalnya dulu. Kita bahas dulu beberapa beritanya ya. Lalu kalau kita dari exit pump di sini dia membahas bahwa ya sebenarnya Bitcoin saat ini berada di dalam level support. Jadi ini antara apakah Bitcoin breakdown atau Bitcoin bisa mengalami bounce dulu lah, bounce sementara seperti itu. Gitu ya. Ini supportnya apa? Supportnya adalah 200 day exponential moving average ya. Yang saya biasanya gunakan adalah sebenarnya exponential moving average 20 maupun 50 gitu ya. Nah, di sini kita market mulai moving, saya rasa ini menarik 22.095, 97 dan seterusnya. Kita lihat pada saat video ini dibuat lagi berlangsung ya. Kita lihat dari sini pun ini market mulai ada movement lagi nih. Ya, kita akan selesaikan dulu beberapa hal. Next up di sini ini yang kemarin Jerome Powell bahas. Kenapa saya lihat nggak terlalu positif? Yang pertama, ya, dia bilang getting inflation to target is likely going to be bumpy. Bumpy artinya jalannya nggak lurus. Ini berbatu-batu gitu ya. Lalu the labor market remains extremely tight. Lalu di sini dia bilang be prepared untuk ya bisa jadi dipercepat kenaikan suku bunganya. Ya, ini pertanda. Terlebih lagi probability of a 50 basis point hike, kenaikan 50 basis point ya. Kalau kita lihat memang banyak yang cukup positif. Oke, kita mungkin naik hanya 25, tapi kalau kita lihat dari pidato Jerome Powell kemarin ini naiknya 50 ya. Kemungkinan besar big movement terjadi di bulan Maret sih sebenarnya. Maret 21-22 pada saat FOMC juga. Ya. Nanti ini kita lihat akhir Maret ataupun minggu depan kalau tidak salah ada CPI juga yang akan kita bahas juga pastinya di video ini. Di channel ini ya. Nah, overall ini grafik menurut saya sangat menarik. Saya juga sempat share di channel Telegram biar teman-teman mendapatkan gambaran gitu ya. Ini kalau teman-teman familiar, ini dari Benjamin Cohen ya. Jadi kreditnya untuk dia. Ini adalah total market crypto. Nah, bukan Bitcoin, tapi ini total market crypto, overall crypto market secara market capitalization. Oke. Nah, yang kita lihat kalau kita lihat dari sini, ini kita sebenarnya lagi di fase anger. Kemarin kita mengalami kenaikan di sini. Ini hanya sekedar relief rally yang kita bahas. Saya suka membahas apakah kita di anger, apakah kita sudah di depression, apakah kenaikan kita saat ini adalah menuju kita bull run berikutnya atau masih ada potential new lows yang kita belum terjadi. Kalau kita lihat secara grafik sama seperti ini, ya ini masih cukup make sense menurut saya bahwa ya possible masih ada penurunan sedikit di tahun 2023 nih, lebih ke arah tahun untuk akumulasi di mana bull run yang kita
tunggu-tunggu itu akan terjadi di tahun 2024 ataupun 2025. Dan secara time frame pun sebenarnya kalau kita lihat dari si Benjamin Cowen punya grafik, ini cukup pas ya. 2024 market mulai mengalami kenaikan, 2025 mungkin ini kita bull run kembali, istilahnya seperti itu. Namun 2023, 2024 ini lebih ke arah sideways movement atau mungkin potensial membuat new lows yang baru. Ya, kembali lagi, ini sebenarnya opportunity atau kesempatan untuk kita dollar cost averaging, siapin portfolio kita untuk be prepared untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, ini lebih ke arah untuk mungkin swing trade ataupun investment short term sih kalau menurut saya. Ya, nah kita bahas technical. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Yang pertama yang kita lihat di sini Bitcoin mengalami sedikit movement. Kalau kita lihat tadi secara time frame 15 menit. Ya, 15 menit. Kenapa? Karena ini kita bahas ya. Di sini Skew bilang bahwa perpetual shorting heavy again. Ya, mereka mulai short, mulai membuka posisi short. Namun kalau kita lihat pembuka posisi short ini berada di kisaran level supportnya dia. Ya, istilahnya mereka hoping untuk Bitcoin mengalami breakdown sih kalau menurut saya. Gitu ya. Persis di support, berharap untuk Bitcoin breakdown. Apakah Bitcoin sudah breakdown? Sebenarnya belum. Ya, untuk saat ini. Ini saya coba clean grafiknya dulu biar teman-teman lebih mudah melihatnya, membacanya. Oke, ini time frame 4 jam, kita lihat dari sini. Nah, kalau kita lihat skenario kita kemarin, ini kita berharap untuk Bitcoin mungkin possible testing ke area level target box kita di level 23.000. Namun dengan price action saat ini, dengan dorongan kemarin sebenarnya momentum dari Jerome Powell punya speech, ternyata tidak sampai gitu ya ke area level 23.000. Mungkin dikarenakan dengan volume yang rendah dan market yang lebih bisa dibilang sideways gitu ya. Kita lihat dari sini dari Friday kemarin hari Jumat sideways, nggak terlalu banyak pergerakan lalu downtrend. Jadi saya rasa secara volatility ini mulai menurun dan mungkin target 23.000 ini nggak akan tercapai. Ya, kalau kita lihat seperti ini, berarti next target kita mungkin possible nah karena short banyak di sini ya, mungkin teman-teman bisa lihat possible testing ke area ini lagi. Mungkin 224 atau 22.300 di kisaran area ini menjadi area yang cukup menarik ya. Dengan resistance kita adalah kalau di time frame 2 jam ya, ini lebih ke arah untuk di trendline ini. Ya, di sini dia harus break exponential moving average 20-nya maupun 50-nya dengan ya saya lihat secara resistance-nya overall di time frame 4 jam ini berada di kisaran level 22.300. Ya, ini di sini teman-teman bisa lihat. Ya, ini menjadi liquidity-nya dia kemarin 1 2. Lalu menjadi resistance juga. Lalu sideways di area ini. Jadi ini bisa menjadi possible reaction dari Bitcoin sendiri karena heavy short di sini. Mungkin dia bisa naik ke atas dulu, ambil liquidity di area ini 22.300 atau 22.400. Ini pun cukup confluence juga dengan exponential moving average 20-nya dia yang warna orange di area ini. Jadi saya rasa Bitcoin mungkin bisa bermain ke kisaran ke area ini, baru dari sini mulai ada sedikit pelemahan juga. Ya, baru di sini breakdown-nya. Ya, namun secara overall trend kalau teman-teman tanya ya tetap kita masih cenderung melihat pelemahan gitu ya. Secara khususnya untuk di bulan Maret di sini saya melihat kemungkinan Bitcoin untuk testing ke area level 25.000 lagi ataupun 30.000. Ini kita hold dulu. Kenapa? Karena ini mulai melemah khususnya kemarin dengan pidato dari Jerome Powell sendiri yang nggak terlalu support juga dengan keadaan makro saat ini. Gitu sih ini ya. Jadi ini untuk update mungkin untuk Bitcoin dulu untuk hari ini biar teman-teman mendapatkan perspektifnya secara short term ya, possible movement seperti ini atau turun. Dan kembali lagi kalau teman-teman mau membuka posisi short di area ini pun kalau saya rasa lebih baik menunggu breakdownnya dulu, jangan buka di sini ya karena ini cukup berbahaya. Ya, itu dulu. Semoga teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.